KPK resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan suap terhadap KPU terkait penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019 hingga 2024. Penetapan status tersangka Hasto tertuang dalam surat perintah penyidikan tertanggal 23 Desember 2024. Kasus suap tersebut melibatkan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku dan ex-anggota KPU Wahyu Setiawan. Penyidik Komisi Anti Rasuah memiliki bukti Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan tersangka Harun Masiku kepada Wahyu. Penetapan Hasto sebagai tersangka diumumkan oleh Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa 24 Desember 2024. Selain tersangka dugaan suap, Hasto juga ditetapkan sebagai perintangan penyidikan kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019 hingga 2024 yang melibatkan Harun Masiku. Menurut Setio, Hasto diduga sengaja melindungi Harun Masiku setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Sebelum resmi diumumkan sebagai tersangka, Hasto sendiri pernah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh KPK. Pada 10 Juni 2024, Hasto dipanggil KPK sebagai saksi dugaan suap ex-kader PDIP Harun Masiku ke anggota KPU Wahyu Setiawan yang sampai saat ini masih buron. Namun kala itu pemeriksaannya belum masuk pokok perkara karena Hasto ribut dengan penyidik. Hasto tidak terima staf yang menemaninya ke KPK digeledah. 3 buah handphone, kartu ATM, dan buku catatan pun disita penyidik. Kubu Hasto lalu melawan dengan melaporkan Kepala Satuan Tugas Penyidikan KPK yang menangani Harun Masiku, AKBP Rosa Purwobekti. Rosa diadukan ke Dewan Pengawas KPK, Komnas HAM, Bareskrim Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, hingga digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu pada Selasa 3 Desember 2024, PN Jaksel menolak gugatan yang diajukan tim hukum PDIP terhadap penyidik KPK, termasuk Rosa Purwobekti dan 3 koleganya. Gugatan itu terkait penggeledahan staf Sekjen PDIP, Kusnadi, saat Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku. Pemeriksaan kedua berlangsung pada 20 Agustus 2024. Hasto memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK sebagai saksi terkait dugaan korupsi proyek jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Usai diperiksa, Hasto mengaku ditanya penyidik KPK terkait perintah seputar proyek pengadaan barang dan jasa, dan ia menyatakan tidak melakukan hal tersebut. Hasto juga diperiksa menyangkut dugaan korupsi terkait kapasitasnya sebagai sekretaris tim pemenangan Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Berulang kali Hasto menyatakan tidak ada pertanyaan dari penyidik terkait dugaan aliran dana dari kasus tersebut ke partainya sebab partainya menjalankan fungsi menyerap aspirasi. Ia mengatakan penyidik KPK mencecarnya dengan 21 pertanyaan, diantaranya soal pertemuannya dengan Direktur Prasarana DJKA Harno Trimadi. Hasto mengaku tidak mengenal Harno yang menjadi salah satu tersangka kasus DJKA usai terjaring operasi tangkap tangan pada 2 tahun lalu. Lalu, bagaimana dengan kronologi kasus Harun Masiku? Harun Masiku sebelumnya merupakan politisi PDIP yang pernah mencalonkan diri sebagai caleg PDIP di Dapil Sumatera Selatan 1 dengan nomor urut 6. Pada Pileg 2019, Harun kalah suara dari almarhum Nazarudin Kimas. Ia hanya mengantongi perolehan suara 5.979 suara dan berada di posisi ke-6. Meski berada di urutan ke-6, Harun justru diusulkan PDIP untuk menggantikan Nazarudin yang meninggal sebelum pemilihan digelar. Padahal, seharusnya kursi Nazarudin itu digantikan oleh caleg yang mendapat suara terbanyak kedua, yaitu Rizky Aprilia. PDIP mengaku pemilihan Harun sebagai pengganti Nazarudin sudah melalui proses pergantian antar waktu. Namun, KPU bersikukuh menetapkan Rizky sebagai pengganti Nazarudin. Berbagai cara dilakukan PDIP supaya Harun menjadi anggota DPR, salah satunya dengan mengirimkan fatwa ke MA.
Partai berlambang banteng moncong putih itu juga mengajukan surat penetapan caleg ke KPU, bahkan Harun berusaha mengirim dokumen dan fatwa ke komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Lalu, Wahyu menyanggupi proses penetapan Harun sebagai anggota DPR melalui mekanisme penggantian antar waktu, namun sebagai syaratnya ia meminta uang sebesar 900 juta rupiah agar Harun disahkan menjadi pengganti Nazarudin. Wahyu kemudian diciduk KPK dalam OTT pada Januari 2020. Selain menangkap Wahyu, lembaga anti rasuah juga mengamankan Saiful sekaligus Agustiani yang terlibat dalam kasus Harun Masiku. Namun Harun lolos dari OTT KPK beberapa hari sebelum Wahyu dan 3 orang lainnya diringkus. Harun dilaporkan telah terbang ke Singapura pada Senin 6 Januari 2020. KPK pun memasukkan Harun ke dalam daftar buronan pada 29 Januari 2020. Lalu pada 30 Juli 2021, namanya masuk ke daftar buronan dunia dan masuk dalam daftar Red Notice Polisi Internasional. Hampir 4 tahun berlalu, keberadaan Harun masih belum diketahui.